Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Patrick Simon dengan NIM 70 2019 503 dan teman saya Josoros dengan NIM 70 2019 536. Di sini kami akan melakukan presentasi ilmiah bahasa Indonesia mengenai plagiarisme dan parafrase. Mengapa kami mengambil materi ini? Karena materi ini sudah mulai muncul beberapa kasus plagiarisme yang menjadi keprihatinan kita semua. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, tulisan mengenai plagiarisme menjadi salah satu hal yang penting dipahami oleh mahasiswa dan dosen. Untuk menghindari diri dari praktik-praktik plagiat yang dimana diharapkan mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme. Sebelum lebih jauh mengetahui tentang plagiarisme, terlebih dahulu kita mengerti apa itu plagiarisme. Plagiarisme Permendiknas nomor 17 tahun 2010 mengatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian, apa itu plagiator? Plagiator adalah orang atau seseorang atau kelompok atau pelaku plagiat masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok, dan atas nama suatu badan. Next. Plagiarisme adalah menggunakan atau mengambil teks, data, atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan terhadap sumber secara benar dan lengkap. Dalam penyajian struktur atau tubuh utama gagasan yang diambil dari sumber pihak ketiga sebagai gagasan atau karya sendiri, bahkan meskipun referensi pada penulis lain yang dicantumkan. Kemudian, mengambil materi audio dan visual yang lain tanpa menyebut sumber dan penampilannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Kemudian, tidak menunjukkan secara jelas dalam teks, misalnya dengan tanda kutipan atau menggunakan layout tertentu. Kemudian, penggunaan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya atau menggunakan teks yang mirip dengan teks yang pernah dikumpulkan sebelumnya untuk tugas sebuah mata kuliah. Kemudian, mengambil karya sesama mahasiswa yang dijadikan sebagai karyanya sendiri. Next. Jenis plagiat. Jenis plagiat terdiri dari dua, yaitu plagiat langsung dan plagiat mosaik. Plagiat langsung yaitu jenis plagiat ini sangat berat. Mengapa? Karena si plagiator mengcopy langsung sumber kata demi kata dengan menunjukkan bahwa itu merupakan hasil kutipan dan sama sekali tidak menyebutkan siapa penulis dan pemilik karya cipta intelektualnya. Plagiat mosaik ini merupakan bentuk plagiat yang paling sering terjadi. Penulisan tidak secara langsung menyebutkan sumbernya, hanya sedikit kata dan menggantikan dengan kata-katanya sendiri, mengubah beberapa kata dalam kalimat dengan kata-katanya sendiri tanpa menyebutkan penulis aslinya. Kalimat dan paragraf bukan dengan bentuk kutipan, namun apabila dicermati dengan seksama maka sangat mirip dengan sumbernya. Untuk menghindari plagiarisme, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menyebutkan sumber dengan jelas. Kemudian, jika mengutip kalimat, persisnya jangan lupa diberi tanda kutip. Kemudian, yang terakhir yaitu melakukan parafrase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Josoros. Parafrase mengungkapkan ide atau informasi esensial dari orang lain dan menyajikannya dalam bentuk baru. Salah satu cara yang absah
ketika disertai dengan dokumentasi yang sah, yang akurat, dalam arti bisa dibuktikan. Untuk meminjam dari atau menggunakan sebuah sumber, itu harus kita menggunakan atau menyerta buktikan bahwa ini sumber dari yang kami gunakan. Sebuah pernyataan kembali yang lebih rinci dibandingkan dengan rangkuman, dengan memusatkan perhatian pada ide atau gagasan tunggal yang penting secara ringkas, lebih secara padat, jelas. Tahapan melakukan parafrase. Yang pertama, baca dan baca kembali bagian kalimat dari sumber asli yang hendak dikutip agar Anda sungguh-sungguh memahami artinya. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan membuka artikel yang teman-teman ingin melakukan parafrasenya, terus teman-teman membaca kembali dengan berulang kali agar teman-teman bisa dengan sungguh memahami arti dari apa yang teman-teman ingin gunakan sumbernya ini. Terus yang kedua, kesampingkan bagian kalimat dari sumber asli di atas dan tulislah kalimat atau kata-kata sendiri dalam sebuah kartu catatan. Nah, ini dilakukan ketika teman-teman ingin melakukan kutipan yang ingin disajikan, teman-teman ngambil yang aslinya dari teman-teman yang kopikan. Terus teman-teman juga membuat catatan sendiri menggunakan kalimat sendiri di kartu catatan atau notepad dan catatan sumber catatan lainnya. Yang ketiga, buatlah catatan ringkas di bawah parafrase yang Anda buat untuk mengingatkan bahwa Anda kelak bagaimana Anda telah membayangkan materi yang Anda pergunakan sebagai bahan untuk dikutip. Di atas untuk catatan, tulislah kata-kata kunci atau frase untuk menunjukkan pokok masalah dari frase Anda. Terus yang keempat, periksa kembali susunan kalimat yang telah kita buat dengan susunan kalimat aslinya untuk memastikan bahwa versi dari susunan kalimat yang kita buat secara akurat mengungkapkan semua informasi penting dalam sebuah bentuk yang baru. Jadi ketika teman-teman membuat bentuk yang baru, tidak menghilangkan dalam bentuk yang lama yang teman-teman copy. Terus yang kelima, pergunakan tanda kutipan dalam arti tanda kedua untuk mengidentifikasikan istilah atau ungkapan yang unik yang sudah Anda pinjam atau ambil secara persis dari sumber tersebut. Terus yang keenam, jangan lupa mencatat asal sumber termasuk halaman dalam kartu catatan Anda sehingga Anda dapat menyebutnya secara mudah jika Anda memutuskan untuk memasukkannya ke dalam tulisan Anda. Contoh frase. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Contoh, teman-teman bisa buka Google searching ke Amerika Serikat tentang alam-alam apa yang ada di sana, terus wisata-wisata apa aja. Nah, ini menunjukkan bahwa komputer mampu membawa kita ke luar negeri seperti itu. Terus melalui komputer orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Nah, ini di atas ini yang merupakan komputer ini bisa dikatakan bahwa ini tuh kalimat yang telah kita copy dari sumber lain. Nah, ketika kita menggunakan parafrase, kita memperinci, memperjelasnya lagi bahwa melalui komputer orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Simon. Baik teman-teman, sekian dari presentasi ilmiah dari kami. Saya Jos Soros dan teman saya Patrick Simon izin mengundurkan diri. Terima kasih.